Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi atas firman-Nya sehingga kita bisa bersua masuk dalam metode dari Bapak-bapak dan pemimpin dan penguji yang saya hormati, berdasarkan usul saudara Muhammad Ishak Ramli untuk seminar proposal hari ini telah terpenuhi syaratnya, baik secara akademis maupun administratif. Untuk itu atas nama pimpinan Pasca Sarjana dan izin dan pimpinan penguji membuka dengan resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Dr. Najamuddin MHU untuk memimpin jalannya seminar kita hari ini. Dan saya mohon maaf tidak bisa bersama Bapak-bapak sampai selesai berhubung karena mau pergi terapi gigi saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Saya mohon diri. Bapak Ketua Prodi yang kami hormati, Profesor Dr. Dagman Mandainghum, Bapak Dewan Penguji dan Pembimbing yang sama kami hormati. Pada hari ini kita akan mendengarkan proposal Ananda Muhammad Ishak Ramli dengan judul Dinamika Komunitas Nelayan Batu Lepang, Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, 1970-2019. Mungkin pada kesempatan ini, karena videonya mungkin sudah dilihat, kita berikan kesempatan paling tidak 3 menit saja statement dari Muhammad Ishak Ramli, terutama apa yang menjadi permasalahan, itu saja. Baru kita persilakan Pak Uwi, silakan. Tapi sebelumnya Pak, saya tampilkan slide-nya ini atau langsung saja? Anu saja, judul dan permasalahan saja, karena kita sudah nonton videonya, toh? Oh ya Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya penguji Dr. Najamuddin. Dinamika masyarakat nelayan Desa Batu Lepang, Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Ini saya angkat sebagai kajian penelitian karena dinamika masyarakat di sana itu masih tergolong masih ada masyarakat yang masih berada di garis kemiskinan taraf bawah. Sedangkan kita lihat di nelayan-nelayan lainnya itu sudah maju begitu. Walaupun ada yang maju, cuman di daerah ini itu masih ada masyarakat yang masih menggunakan sampan-sampan biasa untuk mencari biota laut atau hasil tangkapan. Dan khasnya lagi di Batu Lepang ini, Desa Pasaka, nelayan di sana bukan seperti nelayan pada umumnya itu penangkapan ikan, melainkan gurita. Mereka mencari gurita, Pak. Gurita sejenis seafood. Gurita dan cumi. Sebagai kajian sejarah ada yang namanya tinjauan awal atau saya pernah datang di sana untuk mencari tahu lebih awal. Ternyata memang masyarakat di sana khususnya di Batu Lepang ini, satu dusun di Desa Pasaka, itu memang masyarakatnya petani gurita. Petani itu nelayan. Nelayan gurita. Dia yang kecampuran. Ya, Prof. Oke, masih di permasalahan. Iya. Dan rumusan masalah yang saya angkat di sini, bagaimana latar belakang berkembangnya masyarakat nelayan di Desa Pasaka.
mulai dari awal dikenalnya mendapatkannya alat mesin di Sulawesi Selatan, saya ambil angka 1970 karena berdasarkan literatur sumber yang saya baca disebut bahwa Sulawesi Selatan mendapatkan bantuan alat mesin alat tangkap nelayan itu di angka tahun 1970. Terus yang kedua, bagaimana dinamika sosial masyarakat nelayan, karena kesenjangan sosial di daerah tersebut, Batu Lepang ini ada yang agak condong termaju dan ada sekali masih ada yang agak kurang. Terus yang ketiga, dampak sosial ekonominya, dampak modernisasi yang ada di desa Batu Lepang, desa Pasaka tersebut. Oke. Iya, Prof. Ya, Pak. Oke, saya persilakan kepada Prof. Darman untuk menyampaikan ujian. Silakan, Prof. Baik, Pak Najak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang pertama itu Saudara Ishak ya, yang Ya. Anda harus cermati dan punya alasan rasional mengapa dimulai tahun 1970. Urgensi kesejarahan apa di situ? Ya. Ya, Prof. Anda memulai limit 1970-2019. Tidak sekadar mencantumkan tahun 1970, tapi ada urgensi kesejarahannya. Ya, Prof. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Anda mengatakan tadi ada kesenjangan sosial. Nanti Anda buat matriksnya itu atau datanya harus ada. Apa betul ada kesenjangan sosial itu tadi? Dalam hal ekonomi terutama ya. Iya, Prof. Menjadi itu alasan yang penting Anda kemukakan. Tidak sekedar menyatakan begitu, tapi harus didukung oleh data. Kemudian selanjutnya, cara Anda mempresentasikan tadi kurang-kurang meyakinkan lah. Mestinya Anda yakinkan kepada kami bahwa memang layak untuk diteliti secara akademis. Oleh karena itu background atau latar belakang perlu Anda kemukakan secara memadai dan rasional. Mengapa secara akademik perlu diteliti ini ya? Tidak sekedar mengatakan ada kesenjangan dan seterusnya, tapi harus Anda yakinkan kami ini memang layak diteliti secara akademis ilmiah. Dan yang terakhir adalah Anda harus menggunakan buku panduan sebagai kaidah dalam penulisan Anda. Harga mati itu buku panduan persoalan teknis. Ya, Tidak boleh ditawar. Kalau panduan mengatakan begini, ya ikuti secara sungguh-sungguh. Karena itu kaidahnya. Saya kira cukup dari saya persoalan teknis dan persoalan konten tadi. Terima kasih banyak Pak Najak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon diri Pak Najak. Assalamualaikum. Salam, ye. Tunggu dulu, juga dulu. Saya mohon diri Pak. Saya mohon diri. Oke, silakan Prof. Selamat ye, Oke. Oke, Prof. Ya, selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Ahmadin jadi untuk menyampaikan ujian ini. Silakan Pak Ahmadin. Iya, terima kasih banyak Bapak Dr. Najamuddin M.Hum atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saudara Muhammad Ishak, cukup jelas mendengar suara saya? Iya, Pak. Ya, oke. Saya kira penelitian ini sangat menarik. Ya, sesuai dengan apa yang Anda jelaskan sepintas tadi, saya kemudian tiba-tiba berpikir ini sebagai pertimbangan saja. Kalau Anda mengkaji tentang nelayan secara umum di Batu Lepang ini, saya kira dalam banyak hal akan beririsan kajian Anda dengan
topik-topik atau inti-inti kajian tentang masyarakat nelayan di tempat lain. Ya, karena itu saya ingin menyarankan kalau Anda setuju sebagai saran saja, tadi Anda sempat mengungkapkan bahwa ya yang menjadi penciri masyarakat nelayan di sana adalah mereka nelayan penangkap gurita. Ya, kenapa Anda tidak fokus ke nelayan penangkap gurita itu saja? Jadi nelayan penangkap gurita di Batu Lepang, Desa Pasaka dan seterusnya. Ya, kenapa saya berpikir begitu? Ya supaya kajian Anda menjadi unik, menjadi spesifik, ya sama dengan hasil penelitian tentang nelayan penangkap gurita di Minahasa, nelayan penangkap gurita di Pacitan, ya nelayan penangkap gurita di Buton, ya dengan sistem buka tutup kawasannya dan sebagainya, yaitu menjadi menarik dibandingkan dengan Anda mengkaji secara umum atau secara luas atau semua aspek dan dimensi kehidupan sosial nelayan yang ada di sana. Ya, itu yang pertama. Ya, saya tadi malam barusan membaca ada banyak ya sebenarnya hasil riset yang spesifik mengkaji ada spesifik mengkaji tentang nelayan penangkap itu tadi gurita, ada juga nelayan penangkap ikan tuna dan sebagainya. Jadi saya hanya mau bilang bahwa dari sekian banyak kajian mengenai nelayan atau saking sudah banyaknya kajian menyangkut nelayan, orang sekarang sudah beralih ke kajian spesifik. Jadi nelayan bukan penangkap ikan secara umum, tapi spesifik pada jenis tangkapan tertentu seperti ikan tuna tadi, gurita dan sebagainya. Itu hanya pertimbangan-pertimbangan saja. Silahkan Anda pikirkan nanti. Ya, berikut yang kedua. Di proposal Anda ini, ya kadang Anda menggunakan dinamika nelayan, juga Anda menggunakan dinamika masyarakat nelayan, kadang Anda menggunakan dinamika komunitas nelayan. Yang mana di situ Anda mau pilih? Masyarakat nelayan, Pak, anunya kemarin. Awalnya dinamika masyarakat nelayan, cuman pas bimbingan, difokuskan ke masyarakat nelayan. Awalnya komunitas. Iya. Mungkin belum. Ya, di pengesahan ini komunitas nelayan. Oh. Iya. Ya, oke, berikutnya. Ya, saya mau bertanya apa yang Anda maksud dinamika di dalam kajian Anda ini? Dinamika yang saya maksud di dalam kajian sini adalah perubahan sosial ekonomi masyarakat di Batu Lepang di situ, Pak. Entah adanya kesenjangan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Ya, nanti coba Anda pikirkan lagi apakah tepat istilah dinamika digunakan, karena perubahan itu tidak dengan serta-merta identik dengan dinamika sebenarnya. Jadi dinamika itu adalah ya satu bentuk kajian yang kadang orang coba persatukan dengan satu kondisi di mana ada kenaikan menaik menurun kondisi itu sehingga dikatakan dinamika. Nanti Anda lihat kembali. Saya lanjut. Ya, di sini di proposal ya sebenarnya seperti kata penguji pertama tadi, ya masih belum tergambar secara jelas apa sebenarnya kondisi real masyarakat tempat Anda meneliti yang menjadi latar belakang atau asbab dari munculnya permasalahan penelitian. Itu yang mesti Anda hadirkan di sini. Ya, kemudian juga banyak statement yang tidak disertai dengan data, seperti misalnya menyangkut potensi ekonomi sumber daya laut di Indonesia. Anda mengatakan bahwa di sini berkontribusi terhadap peningkatan devisa negara. Anda tidak mencantumkan di paragraf kedua itu berapa potensi
kontribusi devisa negara yang khusus bersumber dari sumber daya perikanan. Berikutnya lagi, Ya, ada sulfatnya apa? juga Anda mengatakan di sini ya tentang potensi sumber daya laut Sulawesi Selatan yang sangat besar, ya juga tidak di Sulawesi Selatan di sini. Maksudnya juga Anda tidak menyertakan dengan data. Ya, kemudian yang Anda coba hadirkan tadi itu adalah tentang ya bahwa kajian ini menarik menurut Anda karena masih banyak anggota dari masyarakat nelayan itu yang hidup di bawah standar atau garis kemiskinan atau tertinggal. Apa yang Anda jadikan ukuran atau parameter tertinggal atau di bawah garis kemiskinan itu? Bisa dijelaskan dulu. Pertama saya lihat di lapangan, Pak, masih ada yang beberapa masyarakat yang memiliki rumah beda dengan yang lainnya. Misalnya masih ada yang memakai rumah kumuh, dan sedangkan yang di samping rumahnya itu sudah rumah batu. Jadi ya sebenarnya begini ya. Jadi kalau kita membahas ya misalnya Anda mengatakan bahwa ada konsep mengenai apa istilahnya ada masyarakat tertinggal, ada hidup di bawah garis kemiskinan, itu harusnya disertai dengan konsep. Jadi ada konsep yang menjelaskan yang Anda jadikan sebagai acuan dasar untuk mendukung argumentasi Anda. Ya tidak hanya sekedar Anda menjelaskan ada yang rumahnya kumuh, ada yang ya bukan itu yang dimaksud sebenarnya. Jadi di samping Anda menggambarkan kondisi real, ada konsep sebagai dasar argumentasi Anda untuk menjelaskan ya tentang apa yang Anda maksud tadi itu tertinggal dan hidup di bawah garis kemiskinan. Dan kemudian saya lanjut lagi sedikit. Berikutnya kita pindah ke permasalahan penelitian. Ya sebenarnya di 3 rumusan masalah ini tidak nyambung antara satu dengan yang lain. Pertama, Anda mempersoalkan bagaimana latar belakang keberadaan masyarakat nelayan. Di sini apa yang Anda mau kaji? Latar belakang keberadaan masyarakat? Awal munculnya atau bagaimana? Iya, awal munculnya nelayan itu tadi, gurita itu tadi, Pak. Yang sejak kapan mulai ini? Ya, kalau begitu, ya fokus ke gurita saja. Kalau itu yang Anda kaji di awal munculnya nelayan gurita itu. Ya kemudian bukan yang kedua bukan dinamika sosial ekonomi, tapi ya sebenarnya kalau Anda mau mengkaji tentang modernisasi, ya modernisasinya di situ muncul dulu, baru dampaknya berpengaruh ke kehidupan sosial ekonomi. Masyarakat nelayan yang apa istilahnya, yang mampu beradaptasi semaksimal mungkin dengan munculnya teknologi modern atau adopsi teknologi itu cenderung berkembang, dan mereka yang tidak mampu beradaptasi itu yang terpinggirkan, termarginalkan atau hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi mungkin dibalik itu yang kedua, yang ketiga ditukar, jadi bukan dampak modernisasi mungkin di situ, atau bisa juga jangan dinamikanya tapi modernisasinya di situ, kemudian Anda mengkaji dampaknya. Dampak yang dimaksud di situ adalah kehidupan sosial ekonomi. Yaitu kemudian saya lanjut lagi. Nanti di batasan temporalnya tolong di perjelas di situ. Seperti pertanyaan penguji pertama tadi, kenapa 1970 dijadikan sebagai dasar untuk kajian ini? Ya berikut argumentasi rasional di situ. Ya kemudian kita pindah ke tinjauan pusaka atau kerangka teori. Ya karena Anda mengkaji modernisasi, tentu di deskripsi teori itu ya banyak mengkaji tentang definisi modernisasi. Ya harusnya seperti itu, karena di sini ya sangat minim sekali Anda mau mencantumkan tentang
modernisasi. Ya, Pak berikutnya Made, lagi. Iya, tapi saya ke sebelah dulu, ke saya dulu nih. iya. Ya, kemudian saya lanjut lagi. Ya, nanti jadi sebenarnya di sini yang perlu Anda definisikan di di tinjauan pustaka, ya pertama pengertian tentang nelayan. Satu. Yang kedua, karakteristik nelayan, karakteristik sosial ekonomi maksudnya. Jadi ada penggolongan nelayan menurut karakteristik sosial ekonomi. Ya, berikut yang ketiga, ya tentu tentang teori-teori modernisasi. Jadi ada banyak teori modernisasi. Kalau misalnya Anda baca bukunya Myron Weiner itu, ya tentang modernisasi dinamika pertumbuhan, ya di situ berisi banyak teori tentang modernisasi yang apa istilahnya, yang di dalamnya tinggal Anda pilih mana yang bersesuaian dengan kajian Anda, karena tidak semua teori atau konsep-konsep mengenai modernisasi itu cocok dan relevan dipersentuhkan dengan kajian Anda, ya khususnya kajian menyangkut nelayan. Ya, kemudian yang penting juga adalah penelitian relevan. Ya, coba di penelitian relevan itu, ya jangan Anda mengambil penelitian-penelitian yang apa istilahnya, ya jika memungkinkan, ya coba ambil penelitian yang memang relevan dengan kajian Anda, atau paling tidak Anda memilih hasil penelitian yang ya orang bilang ya yang meneliti itu adalah pakarnya, misalnya Mubiarto, Arif Satria, ya Kusnadi dan sebagainya, banyak mengkaji tentang nelayan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dasar pertimbangan pemilihannya itu adalah ya kedekatan, kemiripan atau relevansi dengan kajian Anda. Kalau jadi Anda mengkaji tentang, atau kalau jadi Anda menyepakati judul ini nelayan gurita, maka di penelitian relevan nanti adalah ya penelitian-penelitian yang berhubungan dengan nelayan gurita. Terus yang terakhir, ya coba nanti Anda lihat kembali di kerangka konsep. Ya di sini Anda mau mengkaji studi perikanan khususnya yang berkaitan dengan periode kontemporer telah banyak dilakukan Amirullah 2017 yang melakukan studi mendalam mengenai nelayan di Banyuwangi. Ya, ini contohnya sebenarnya, ini yang Anda kutip dari artikelnya Pak Amirullah ya di Atoriolong. Ya, jadi sebenarnya paragraf ini adalah kutipan saya yang saya kutip dari bukunya Emerson yang mengkaji tentang masyarakat nelayan muncar di Banyuwangi, ya yang saya padukan dengan penelitiannya Tri Parnaji mengenai gejala modernisasi yang ada beberapa desa nelayan di Jawa. Ya, lalu dikutip oleh Pak Amirullah di sini, ya seolah-olah ya dia mengutip langsung dari Emerson itu yang membuktikan persaingan dua kelompok nelayan. Jadi coba Anda lihat kembali ini, karena ini sudah kutipan dari kutip. Iya, Pak. Pak Amirullah mengutip di hasil penelitian saya, dan tidak begitu bunyinya sebenarnya kalau dia mengutip dari Emerson, tidak begitu bunyinya. Emerson tidak mengatakan bahwa membuktikan persaingan dua kelompok nelayan pada akhirnya dimenangkan, tidak begitu bunyinya, tapi ini adalah redaksi kalimat yang pernah saya buat ketika saya menulis tesis. Ya, dan itu yang dikutip oleh Pak Amirullah, seolah-olah mengutip dari Emerson. Ya, coba Anda lihat bukunya Emerson yang asli kalau Anda mau bagus, dengan bukunya, bukan buku, hasil penelitian Tri Parnaji tentang gejala modernisasi di bukan Banyuwangi dia sebenarnya. Kalau Banyuwangi itu hasil penelitiannya Mubiarto. Ya, ini juga keliru, ini Mubiarto di sini, bukan Emerson itu. Ya, itu ya singkatnya bahwa ya di sini Anda
kalau Anda sepakat tadi khusus menyangkut nelayan gurita, ya tentu hasil penelitian relevannya atau kajian relevannya itu adalah nelayan yang berhubungan dengan itu. Kalau di kerangka pikirnya ini saya belum bisa berkomentar, ya saya tidak mengerti ini karena ada nelayan musiman yang Anda masukkan. Ya singkatnya bahwa ini sesuaikan saja dengan kerangka konsep yang Anda bangun di paragraf itu, lalu Anda terjemahkan ke dalam bentuk bagan. Kalau paling terakhir ini adalah di metode penelitian. Jadi metode penelitian itu ya sekira harus operasional. Ya jadi di teknik pengumpulan data, ya Anda jelaskan bagaimana cara Anda mengumpulkan data, apa instrumennya, ya bagaimana caranya, ya dan seterusnya itu yang Anda jelaskan, bukan sekedar Anda menjelaskan konsepnya di sini. Ya saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak Bapak Dr. Najamuddin MHum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ahmadin. Saudara Ishak, Ya, Pak. tadi itu di awal pembukaan, Ishak berkomentar tentang banyak hal, gurita, apa dan sebagainya. Tetapi setelah saya lihat di proposal, tidak ada itu. Padahal itu sebetulnya yang bisa menjadi awal dari latar belakang. Nah itu. Adakah itu kau sebutkan gurita apa semua di dalam? Di mana kau sebutkan itu? Bahwa itu kan sesuatu yang unik, artinya dia nelayan tapi tidak itu cari ikan yang apa konsentrasi cari ikan, tapi justru itu gurita yang Anda sebutkan dan sebagainya. Adakah yang kau tulis itu di proposal? Ada? Tidak ada toh? Belum saya cantumkan kan. Tidak ada. Di mana? Di mana kau tulis? Iya, padahal itu kan awal dari latar belakang yang baik yang kau bisa ungkap. Nah itu yang pertama. Yang kedua, rumusan masalah. Pak Ahmadin, saya mau dibantu lihatkan dulu rumusan masalahnya. Coba lihat rumusan masalahnya. Di rumusan masalah ini kan judulnya Dinamika Masyarakat Nelayan Batu Lepang, Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue. Nah, di rumusan masalah itu ada 3. Pertama, bagaimana latar belakang keberadaan masyarakat nelayan di Desa Pasaka. Kemudian, bagaimana dinamika sosial ekonomi masyarakat nelayan di Desa Pasaka. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak modernisasi masyarakat nelayan di Desa Pasaka. Nah, ini yang kemudian saya bingung Pak Ahmadin. Karena tiba-tiba ada dampak modernisasi. Nah itu. Nah pertama, kedua tidak ada tentang modernisasi. Tidak ada proses. Iya. Ini saya mau bantu rumus. Tidak ada proses. Ya tidak ada proses sebelumnya. Kenapa tiba-tiba ada dampak modernisasi? Apa maksudnya itu, Ishak? Ya. Kenapa tiba-tiba ada dampak modernisasi? Di awalnya itu tidak ada kita tahu tentang modernisasi. Nah. Bagaimana kira-kira itu? Karena tidak nyambung ini anumu. Yang seharusnya titik fokus, maksudnya puncaknya itu yang kau harus kemukakan berdasarkan judul, itu adalah poin kedua, rumusan masalah poin kedua. Itu puncak itu. Iya. Bagaimana dinamika sosial ekonomi masyarakat nelayan di Desa Pasaka. Nah.
Nah, bisa jadi bagaimana dinamika sosial masyarakat nelayan di Desa Pasaka dari dampak modernisasi itu. Nah, kemudian yang permasalahan kedua sebetulnya bagaimana misalnya proses modernisasi pada masyarakat nelayan di Desa Pasaka itu. Itu kedua, baru ketiganya Iya. dinamika. Iya, Pak. Jadi yang kedua misalnya bagaimana proses modernisasi masyarakat nelayan Desa Pasaka. Nah, yang ketiga itu bagaimana dinamika sosial ekonomi dari ya misalnya akibat modernisasi bagi masyarakat Desa Pasaka. Nah, itu. Kalau Pak Mahadin Tabe, bagaimana kira-kira? Ya, sebenarnya kalau mau simpel sebenarnya, ya kan intinya yang pertama itu melihat kondisi pra-modernisasi, jadi sebelum modernisasi, kemudian prosesnya, lalu implikasi modernisasi itu. Ya terserah mau bagaimana redaksi kalimatnya, termasuk tadi dinamika itu kan akibat dari modernisasi. Iya. Jadi bilang itu. Jadi dinamika ini inti dari di bawah sekali Pak Di. Iya. Ya inti dari pembahasan. Oke, paham Ishak? Iya, Pak, iya. Oke. Enggak masih Pak Rahman Di, enggak sempat masuk. Enggak. Tidak ada kaitannya. Enggak ada gini? Iya. Tidak ada Ki, tidak ada. Oh ya. Baik, saya kira itu Ji saya. Ishak ya. Iya, Pak. Oke, nanti kita bincang-bincang lebih lanjut. Dan Pak Rahman. Demikianlah ujian pengajuan proposal dari Ananda Muhammad Ishak Ramli. Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji atas kehadirannya dan teman-teman peserta. Atau ada peserta ini, saya lupa bilang ini proposal. Ada peserta yang ingin bertanya atau menyampaikan saran untuk Ishak? Ada, saya lihat ini ada Bahtiar, Puji Indira, Humaira Mansur, Miftahul Khair, Muhammad Awal, Muhammad Hidayatullah. Ada yang ingin disampaikan? Saran, masukan atau pertanyaan? Ada mungkin? Oke, saya kira itu. Jadi diperbaiki cepat untuk mengurus surat izin dan segalanya. Ishak, Iya, Pak. marilah kita tutup ujian proposal atas nama Muhammad Ishak dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.